Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reni Novianti Sari dalam mata kuliah analisis kebijakan moneter. Yang terhormat Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kebijakan moneter. Nah, kali ini saya akan mencoba mempresentasikan artikel yang berjudul Monetary Policy and Food Inflation in South Africa, A Quantile Regression Analysis. Nah, artikel ini diteliti oleh Abdulaziz Idrus dan Imhotep Paul Alagidede. Nah, sebelum kita masuk ke hasil dari artikel ini, terlebih dahulu kita lihat gambaran atau abstrak dari penelitian yang dilakukan oleh Abdulaziz ini. Nah, kita masuk ke abstraknya terlebih dahulu. Peneliti meneliti mengenai kebijakan moneter dan inflasi pangan di Afrika Selatan dengan menggunakan analisis regresi kuantil. Nah, meskipun kebijakan moneter yang optimal menstabilkan inflasi pangan secara teoritis, namun studi empiris tetap terbatas tidak hanya dalam konteks volume dan pendekatan estimasi, tetapi difokuskan pada negara-negara berkembang, tak terkecuali Afrika, di mana kemiskinan dan dominasi di makanan dalam keranjang konsumsinya sangat besar. Nah, dalam penelitian ini menyediakan bukti empiris dalam konteks Afrika Selatan menggunakan regresi kuantil. Kenaikan harga pangan semakin tidak stabil dengan kebijakan moneter yang ketat. Temuan yang memiliki konsekuensi untuk penargetan inflasi terutama mengingat bahwa seperempat dari populasi negara miskin adalah karena pangan. Nah, terlebih dahulu kita ketahui bahwasanya inflasi merupakan salah satu indikator paling penting dalam perekonomian sebuah negara. Pasalnya, inflasi mencerminkan kenaikan harga sejumlah komoditas di tingkat konsumen. Ketika inflasi tidak terkendali, konsumen akan terpapar risiko penurunan daya beli, sehingga berhubungan dengan tingkat konsumsi yang akhirnya akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai inflasi di negara Afrika, karena pada negara Afrika Selatan ini kenaikan harga pangan itu cenderung pangan merupakan dominasi terbesar terhadap keranjang konsumsi yang ada di negara Afrika Selatan ini. Nah, ini adalah sub-sub yang akan kita bahas dari artikel yang dilakukan oleh Abdulaziz ini, di mana nanti kita akan bahas pendahuluan kerangka kebijakan moneter di Afrika Selatan, bagaimana pangan dan keseluruhan dinamika inflasi di Afrika Selatan, lalu tinjauan pustaka dan metodologi apa yang digunakan, lalu hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Abdulaziz. Nah, kita masuk ke inflasi pendahuluannya. Inflasi makanan atau pangan, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok barang seperti bahan makanan. Hal-hal yang dapat membuat harga bergejolak tiba-tiba antara lain musim panen, gangguan alam, dan faktor perkembangan harga pangan domestik dan internasional. Nah, sebuah pertanyaan kritis yang telah diajukan dalam literatur adalah apakah inflasi pangan harus menginformasikan sikap kebijakan moneter? Nah, argumen ini karena efek harga pangan bersifat sementara, didorong oleh sisi penawaran dan menunjukkan volatilitas yang ekstrim, di mana ini berada di luar kendali pembuat kebijakan moneter. Nah, di sini kita lihat bahwasanya efek dari inflasi pangan itu akan menunjukkan volatilitas yang ekstrim. Nah, di sini latar belakang dari peneliti mengambil judul ini bahwasanya harga pangan tidak hanya menimbulkan masalah inflasi secara keseluruhan, tetapi juga menimbulkan ketidakakuratan proyeksi untuk mengambil suatu kebijakan bagi bank sentral di Afrika Selatan. Sehingga bank sentral harus memberikan perhatian cukup besar terhadap evolusi pangan di Afrika Selatan. Pada negara berkembang dan berpenghasilan rendah,
makanan menempati posisi porsi yang signifikan yang tidak dapat dipisahkan dari keranjang konsumsi. Karena pengeluaran untuk makanan mengambil sebagian besar dari pendapatan yang sudah dimiliki. Selanjutnya, kenaikan harga pangan tidak hanya penting untuk saat ini, tetapi juga mendukung inflasi di masa depan melalui negosiasi upah. Nah, di sini dari penelitian-penelitian atau literatur yang sebelumnya, menurut Alper 2016, Afrika yang tingkat kemiskinannya tinggi, didominasi oleh makanan dalam konsumsi, merupakan fenomena umum. Namun, itu pun masih belum dieksplorasi secara empiris, di mana penelitian terdahulu di sub-Sahara Afrika, makanan merupakan penyumbang terbesar dalam konsumsinya, yaitu sebesar 40% dari keranjang konsumsinya. Nah, ini bertolak belakang dibandingkan dengan negara maju yang hanya memberikan sumbangan dari makanannya hanya 15% di negara maju. Nah, selanjutnya di sini dalam studi ini memperlihatkan bukti tentang hubungan eksplisit antara kebijakan moneter dan harga pangan dalam konteks Afrika, terutama pada target inflasi eksplisit negara. Nah, dari bukti empiris sebelumnya, telah melakukan penelitian juga mengenai hubungan antara kebijakan moneter dengan inflasi pangan. Dari bukti empiris sebelumnya yang memberikan hasil bahwa adanya hubungan yang bertolak belakang dari dampak kebijakan reguler pada harga pangan dengan kebijakan moneter. Maka literatur ini digunakan menggunakan alat analisis yaitu regresi kuantil oleh Quenker dan Bassett pada tahun 1978. Nah, dari bukti empiris sebelumnya telah melakukan penelitian juga mengenai hubungan dari analisis kebijakan moneter dengan inflasi pangan di negara-negara yang diteliti. Di situ peneliti sebelumnya menggunakan uji VAR. Nah, sementara dari hasil-hasil penelitian itu salah satunya memperlihatkan hubungan yang bertolak belakang dari kebijakan moneter dengan harga pangan. Nah, di sini peneliti literatur Abdulaziz ini mengambil regresi kuantil karena dianggap regresi kuantil ini lebih menggambarkan atau dapat memberikan hasil yang lebih baik karena inflasi pangan ini berhubungan dengan volatilitas yang ekstrim. Nah, di sini kerangka kebijakan moneter di Afrika Selatan itu Reserve Bank pada bulan Agustus tahun 1999 merangkul kerangka sasaran inflasi dengan tujuan untuk mencapai stabilitas inflasi dan memberikan stabilitas makroekonomi untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kerangka ini resmi diresmikan pada Februari tahun 2000. Nah, peluncuran kerangka kerja penargetan inflasi memberikan peran sentral untuk suku bunga. Reserve Bank menggunakan suku bunga repo instrumen kebijakan moneter untuk mencapai target inflasi yang diumumkan kisaran 3-6%. Untuk ukuran inflasi adalah tajuk utama yang bertentangan dengan inti mengingat dominasi dan volatilitas makanan dan minyak di negara ini. Nah, ini adalah data-data dari kenapa makanan itu memberikan food inflation itu memberikan dampak terbesar dari total inflasinya. Nah, dari kurva ini kita lihat bahwasanya setiap tahunnya dari tahun 2002 sampai 2018 food inflation yang warna biru ini lebih tinggi memberikan besar
memberikan pengaruh terhadap total inflasi yang ada di negara Afrika Selatan ini, diiringi oleh peningkatan atau kemunduran pun itu diberikan lebih besar oleh food inflation. Nah, ini beberapa tinjauan pustaka bahwasanya menurut Pirou yang pernah dilakukan oleh Pirou, model teoretis menggunakan kerangka kerja DSGE mempelajari respon kebijakan moneter terhadap guncangan dari dunia harga makanan. Mereka menemukan bahwa optimalisasi kebijakan moneter adalah fungsi tingkat pendapatan negara secara khusus. Menemukan bahwa kebijakan moneter ini optimal bagi negara berpenghasilan menengah. Nah, di sini metodologi yang digunakan adalah data penelitian adalah frekuensi bulanan dari Januari 2002 hingga November 2018. Variabel yang digunakan dalam model ini adalah inflasi pangan sebagai variabel dependen dan untuk kebijakan moneter yaitu suku bunga, biaya transportasi, nilai tukar, output, dan indeks harga pangan dunia sebagai variabel independennya. Nah, ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan. Di sini kita lihat bahwasanya untuk rata-rata, di sini kita lihat rata-ratanya bahwasanya food inflation ini memiliki rata-rata yang tinggi dibandingkan total inflasi yang ada di Afrika Selatan. Nah, untuk tes untuk stasionaritas datanya di sini digunakan ADF dan PP-test. Nah, di sini kita lihat bahwasanya stasionaritas datanya yaitu di tingkat first difference untuk semua variabel. Lanjut kita lihat, ini adalah quantile regression atau hasil dari regresi kuantil sebelum adanya kontrol atau structural breaks. Ini setelah adanya kontrol. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya monetary policy atau MPR, transportasi, nilai tukar, output, dan WPF. Nah, di sini kita lihat notnya yaitu tanda yang bertanda bintang merupakan indikasi dari signifikan pada level 1%, 5%, dan 10%. Nah, dari hasil ini kita lihat bahwasanya ini adalah kuantilnya di kuantil 25, 50, dan 75. Nah, cara membacanya yang pertama MPR ini memberikan signifikan di tingkat 1%, yaitu ketika terjadi kenaikan 1% kebijakan moneter maka akan memberikan pengaruh terhadap inflasi pangan sebesar 0,68%. Begitu seterusnya. Nah, dari hasil setelah adanya kontrol atau structural break-nya, maka dilihat di sini ada semua variabel memiliki pengaruh terhadap inflasi food atau inflasi pangan kecuali output. Nah, di sini output tidak ada tanda bintangnya sehingga dapat disimpulkan bahwasanya output tidak memiliki pengaruh terhadap inflasi food. Nah, di sini mengungkapkan biaya transportasi mencerminkan biaya distribusi produk makanan dalam negara kepada konsumen akhir. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya biaya transportasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap inflasi food. Selanjutnya, nilai tukar juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap inflation food. Nah, sementara untuk output tidak memberikan pengaruh terhadap inflation food dan indeks harga pangan dunia memberikan hubungan pengaruh yang signifikan terhadap inflation food yang ada di Afrika Selatan.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.